warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, teman-teman semuanya, malam hari ini kita uh, berada di pembahasan yang keempat ya, dari kitab Al-Usul Al-Fikriyah li Jama'atit Tatarruf, yaitu uh, kitab yang memuat tentang pokok pemikiran atau dasar pemikiran dari kelompok-kelompok ekstrim ya. Kitab ini sebagaimana sudah disinggung beberapa kali ya, ditulis oleh seorang ulama yang bersentuhan langsung dengan fenomena ekstremisme ini ketika beliau sebagai seorang guru besar, sebagai seorang ulama dosen di Al-Azhar Mesir, menjadi guru tugas di Irak ya, tepatnya di wilayah Ninawa. Ninawa ini adalah wilayah yang lama dikuasai oleh Al-Qaeda dan kemudian dikuasai oleh ISIS ya. Jadi kitab ini sebetulnya berangkat bukan hanya dari teori, tetapi dari pengalaman yang beliau alami ketika menjalani tugas sebagai guru di Irak ini ya, sebagai guru, sebagai guru tugas yang dikirimkan oleh Universitas Al-Azhar Mesir ya. Kita sudah membahas banyak topik dari kitab ini yang berkaitan dengan sejarah kelompok-kelompok ekstrim ya di Islam maupun di Timur Tengah, sebagaimana juga ada di dalam agama-agama yang lain ya. Kalian sudah pernah saya sampaikan di sini ya, bahwa ekstremisme ini ada di semua agama. Kristen ada yang ekstrim ya. Sekarang Amerika dipimpin oleh seorang presiden baru yang namanya Donald Trump, yang pemikirannya sangat bias sekali, pemikirannya sangat tidak manusiawi. Contoh bagaimana orang-orang yang, padahal Donald Trump itu dulu ya kampanye membawa kitab Injil di depannya gereja dan seterusnya. Artinya dia juga membawa simbol-simbol agama. Kemudian kita melihat bagaimana orang Yahudi yang sangat ekstrim ya, dari gerakan Zionisme di Israel ya, dan seterusnya. Di India ada orang Hindu yang ekstrim, di Myanmar ada orang-orang Buddha yang ekstrim, sebagaimana juga di Islam ya. Ini yang ditulis oleh penulis kitab ini. Nah, diterangkan oleh beliau sejarahnya, lalu kemudian beberapa konsep ideologi. Jadi orang itu melakukan tindakan karena apa? Karena apa yang ada di dalam pikirannya. Kita melakukan sesuatu karena sesuatu itu kita anggap perlu untuk dilakukan. Ya, begitu. Itu ideologi. Nah, ada beberapa hal yang sudah diulas di dalam kitab ini. Ya, misalnya, yang pertama kemarin kita sudah membahas soal istilah jahiliyah. Ya. Kelompok-kelompok ekstrim itu suka membuat istilah-istilah baru, ajaran-ajaran baru, yang kemudian itu dinisbatkan kepada Islam. Ya. Makanya padahal Islam sendiri tidak pernah mengajarkan hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena orang-orang ekstrim ini, salah satu contoh adalah kemarin beliau mencontohkan mereka menciptakan istilah jahiliyah dalam makna yang baru. Jahiliyah itu selama ini dikenal oleh mayoritas umat Islam, kita sebagai mayoritas umat Islam mengenal istilah jahiliyah itu sebagai periode sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Itu disebut jahiliyah. Periode sebelum Nabi Muhammad itu disebut jahiliyah. Tetapi di kalangan kelompok ekstrim, jahiliyah itu maknanya adalah lain. Ketika kelompok ekstrim menganggap atau meyakini bahwa dunia ini sudah kembali pada kekafiran karena menurut mereka tidak menerapkan hukum yang sesuai lah
yang sesuai hukum Allah dalam versi mereka, maka itu disebut jahiliyah. Istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Said Qutb ya dan Abul Ala Al-Maududi di tahun 60-an. Jadi sebenarnya baru. Istilah-istilah ini sebetulnya baru. Islam itu turun tahun berapa? Sudah berapa tahun Islam ini? Ya? Lebih dari 100 tahun. 1446 kalau menghitung dari mulai hijrahnya Nabi. Artinya Islam ini ya sudah kira ya sudah apa namanya hampir 15 abad ya. Dan tidak pernah ada istilah-istilah ini, istilah-istilah jahiliyatul alam, istilah istilah jahiliyatul qarnil ishrin ya. Nah, kemudian Said Qutb yang menciptakan istilah itu di tahun 60-an bersama dengan yang sebelumnya Abdul Alal Maududi ya. Jahiliyah itu jahiliyah. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas istilah hakimiyah ya. Hakimiyah ini ide dasarnya adalah bahwa siapapun yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kita sudah membahas kekeliruan konsep ini pada hari Rabu yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas konsep yang juga sangat penting di kalangan orang-orang ekstrim ini jadi hal yang penting. Padahal di kalangan umat Islam yang lain, yang mayoritas istilah ini nggak dipahami. Mungkin yang hadir di sini juga sedikit yang mengetahui atau pernah dengar istilah al-wala wal bara. Apa al-wala wal bara? Ada yang tahu? Hah? Iya, al-wala. Jadi al-wala wal bara. Saya ini apa namanya? Saya ini juga orang yang lahir di lingkungan pesantren. Karena di lingkungan pesantren jadi ya mulai kecil ya ikut ikut dengerin pengajian, ikut dengerin ngaji ya. Tapi tidak pernah mendengar istilah al-wala wal bara ini. Karena istilah al-wala wal bara ini sebetulnya istilah yang berkembang di dalam komunitas khusus saja, bukan di kalangan umat Islam yang umum, yang mayoritas. Ya. Jadi ini istilah al-wala wal bara. Ini juga istilah yang sebetulnya istilah yang baru, ya, istilah yang relatif baru ada di tengah umat Islam. Istilah yang diciptakan oleh karena kalau kita apa namanya tracing, kita cari istilah ini, istilah al-wala wal bara itu ada nggak? Pernah nggak kita dengar di Al-Quran? Istilah al-wala wal bara, kalimat al-wala wal bara. Ada yang hafal Quran nggak? Ada nggak? Al-wala wal bara ada nggak di Al-Quran? Hah? Ya, baro'atu minallah itu baro'ah, pembebasan kan. Tetapi sebagai sebuah terminologi, jadi sebagai kosakata mufrodat, tapi kan terpisah ya, nggak ada walaknya. Baro itu ada, tetapi maknanya lain dengan makna yang di apa namanya dimaknai oleh orang-orang ekstrim ini. Tetap secara istilah ya, kalau kita bicara istilah, ya, al-wala wal baro itu ya secara istilah tidak ada. Kalimat baro itu ada di dalam Al-Quran. Kalimat baro, kalimatnya ada, tapi istilah sebagai istilah yang dimaknai oleh mereka sekarang ini tidak ada. Nah gitu. Di dalam hadis Nabi juga nggak ada. Itu sudah dicari oleh para ulama. Nggak ketemu istilah-istilah ini. Nah istilah ini justru populer. Ya. Kalian catat ini. Istilah ini populer ketika ditulis oleh salah seorang tokoh yang namanya Sa'id Al-Qahtani. Baru dikenal setelah ditulis oleh seorang tokoh. Pertama kali orang yang menulis ini adalah Sa'id Al-Qahtani namanya. Sa'id Al-Qahtani ini siapa? Sa'id Al-Qahtani ini adalah tokoh Salafi Wahabi dari Arab Saudi. Dia menulis Al-Wala' wal Bara ini berangkat dari pemikirannya pendiri Wahabi namanya Ibnu Abdul Wahab dalam kitab Pembatal Keislaman. Nah, ya. Kok ada pembatal-pembatal keislaman? Jadi itu juga apa namanya semacam konsep yang baru yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, pendiri Wahabi. Ya. Kemudian al-wala wal bara itu
ditulis ulang oleh Bin Baz, itu juga seorang tokoh Salafi Wahabi, kemudian Soleh Fauzan. Jadi awalnya seperti itu. Tetapi secara historis, ya, ini sebetulnya istilah yang di masa-masa sebelum mereka istilah ini nggak ada. Dan mereka banyak menciptakan hal-hal semacam ini. Salah satu contoh misalnya, ya saya pernah menyebutkan di sini. Misalnya istilah eh, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu nggak pernah ada. Di zamannya Nabi nggak pernah ada. Artinya kalau di zaman Nabi nggak ada kan di Al-Quran hadis pasti nggak ada. Istilah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu nggak pernah ada. Di eranya sahabat nggak ada, di eranya tabiin juga nggak ada, di eranya tabiin juga nggak ada. Istilah ini baru ditemukan di eranya Ibnu Taimiyah. Itu. Tapi ya, anehnya mereka ini dengan konsep-konsep yang mereka ciptakan itu kemudian menganggap ini sebagai apa namanya pokok ajaran Islam, ya. Sehingga dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat kemudian mereka mengkafirkan orang yang tawasul, mengkafirkan orang yang ziarah kubur misalnya. Mereka menganut tauhid rububiyah tapi tidak dengan tauhid uluhiyah misalnya. Ya ini salah satu hal yang nggak tepat ya di kalangan mereka. Kemudian istilah kemarin sudah kita bahas istilah hakimiyah yang nggak pernah ada sebelumnya. Kemudian istilah jahiliyatul alam misalnya, istilah bendera tauhid itu istilah yang nggak pernah ada dalam Islam. Ya. Sekarang orang-orang ini kan istilah yang hanya diklaim oleh orang HTI, benderanya mereka diklaim sebagai bendera Islam, bendera tauhid. Padahal ya nggak ada di Islam ajaran tentang bendera itu nggak ada. Kalau misalnya Islam itu punya bendera, ya sudah pasti dari dulu dari zamannya Nabi sudah dipakai sampai sekarang. Tapi nyatanya kalau kita lihat kan ke penguasa-penguasa Muslim dari dulu itu punya bendera sendiri-sendiri. Turki Utsmani benderanya punya sendiri, Abbasiyah sendiri, Umayyah sendiri, Mamluk sendiri, Safawiyah, Fatimiyah, ya dan dinasti-dinasti yang lain itu punya bendera sendiri-sendiri. Itu karena memang soal bendera ini soal ijtihad politik aja gitu. Nah, kita juga begitu. Di Indonesia ijtihadnya memilih bendera ini merah putih itu juga ada dasarnya gitu dan eh, eh, di apa namanya dirumuskan juga oleh para ulama. Ya. Salah satunya itu bisa tergambar dalam syair apa namanya likulli sya'bin ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal baitu. Setiap bangsa itu punya simbol kebanggaan dan kebanggaan kita adalah merah putih. Itu ditulis oleh ulama. Nah, misalnya begitu ya. Istilah Islam kafah itu juga istilah yang nggak pernah ada sebelumnya. Ada istilah di dalam Al-Quran itu ada istilah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Tapi istilah Islam kafahnya itu enggak. Fisilmi kafah itu bahkan menurut ulama mufassirin artinya bukan Islam. Fisilmi itu artinya adalah ke apa namanya penyerahan diri, perdamaian, silmi ya. Tetapi kalau misalnya itu dimaknai Islam malah justru ambigu, justru malah tidak tepat menurut mufassirin. Kenapa? Karena kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang disapa adalah orang-orang yang sudah iman. Untuk apa orang iman disuruh masuk Islam? Maksudnya begitu. Secara gramatikal juga keliru karena istilah Islam kafah itu. Karena kalimat kafah itu pasangannya selalu jamak ya. Itu. Kafah itu kan total. Kalau total itu satu apa banyak? Banyak ya, pasti. Misalnya ya apalah misalnya bawa barang-barang banyak kemudian dibawa semua total. Itu artinya ada banyak barang. Tapi kalau Islam sendirian, Islam itu kan satu. Kenapa harus keseluruhan, total? Jadi keliru. Secara gramatikal pun keliru. Makanya kalau kita ke luar negeri, di Timur Tengah, di negara-negara Arab sekalipun, orang nggak paham istilah Islam kafah itu apa. Karena yang kenal Islam kafah itu cuma di Indonesia, itu dari orang-orang HTI. Ya, gitu. Nah ini contoh bagaimana kadang-kadang orang suka mengarang-arang istilah, kemudian dianggap sebagai hal yang pokok, termasuk al-wala wal baru ini dianggap semacam rukun Islam bahkan ya oleh sebagian kelompok. Padahal itu istilah yang diciptakan sendiri. Makanya coba kita buka kitabnya di
halaman 2383 ya. Kalau bisa di share screen 2383 ya. Al-mabhasur rabi al-wala wal bara mahiyatuhu inda jama'ati tatarruf ya. Tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara ahadu abrozil mu'taqadat ad-diniyah. Wala wal bara itu termasuk ideologi inti ya di kalangan kelompok ekstrim menurut penulis Islam ini. Dari mulai Khawarij, kemudian Jamaah atau Takfir wal Hijrah, Salafiyah ya di sini disebut, wa tanzim al-Qaeda, Al-Qaeda, Daesh, Daesh itu ISIS ya. ISIS itu bahasa Arabnya Daesh. Daesh ini Daulatul Iraq, Daulatul Islam fil Iraq wa Syam. Negara Islam Irak dan Syria. Daesh. Bahasa Arabnya Daesh. Wa man tabi'ahum minal mutasyaddidin. Jadi kelompok-kelompok ekstrim ini meskipun mereka ini tidak bersatu, tetapi kompak mengadopsi konsep al-wala wal bara. Jadi kelompok-kelompok ekstrim itu juga nggak rukun sebenarnya. Mereka juga saling bermusuhan, saling mengkafirkan karena perbedaan pendapat yang remeh, kecil, tetapi itu menjadi dasar pengkafiran. Ya. Tetapi meskipun begitu, ternyata sama mereka ini dalam hal mengadopsi al-wala wal bara yang pada dasarnya itu berkembang di kalangan Salafi Wahabi. Sama-sama mengadopsi ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Ya. Nah, Salafi itu terkait al-wala wal baronya bisa dibaca di dalam kitab Milah Ibrahim. Di sini diterangkan karena tulisannya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Saya enggak, ini ada kutipannya sebenarnya, kalimatnya seperti apa, tetapi saya loncat aja. Bahkan di sini, padahal Salafi ini adalah ideologi yang turut mendirikan Arab Saudi pada masa itu, tetapi kemudian mereka sendiri pula ya di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini atau di dalam kitab Milah Ibrahim ini mengkafirkan pemerintahan Arab Saudi. Senjata makan tuan jadinya. Nah, itu disebut di situ bahkan bahwa ide ini dari Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi itu di 2384 di paragraf terakhir, di halaman berikutnya ya, 2384 di paragraf terakhir itu disebut bahwa wala wal bara ini termasuk 10 dari bagian pembatal keislaman. Itu. Yaitu ketika ada orang bekerja sama. Jadi begini mungkin supaya jelas dulu ya secara konsep. Wala wal bara itu apa? Tadi saya belum menjelaskan. Wala wal bara itu secara bahasa al-wala itu artinya adalah kecintaan, loyalitas, kesetiaan, kawan, itu wala. Barok itu apa? Barok itu adalah kebencian, anti atau lawan. Ya, makanya jadi dengan kata lain al-wala wal bara itu sebetulnya adalah garis pemisah, demarkasi atau garis pemisah antara kawan dan lawan. Ini kelompok saya harus loyal, salah benar harus saya bela. Ini orang yang di luar kelompok saya, kafir maupun orang yang sholat, muslim, syahadat, ngaji, sholat, puasa, zakat, haji, tapi bukan kelompok saya, ini barok. Harus saya benci, harus saya jauhi. Itu al-wala wal barok itu maknanya begitu. Secara sederhana seperti itu. Dan dengan al-wala wal barok ini mereka kemudian buahnya dari al-wala wal bara itu ya mereka dilarang untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompoknya. Bukan hanya dilarang untuk berinteraksi, tetapi juga harus membenci. Karena itu di dalam kitab Pembatal Keislaman itu Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia sendiri kafir. Ini konsep yang dikarang-karang sama dia sendiri sebetulnya. Ada orang melakukan ziarah kubur. Di sini ditulis musyrikul qubbab wal kubur wa musyrikul qawanin wa tawaghid al asriyah itu. Orang yang ziarah kubur kemudian kamu tidak mengkafirkan mereka, kok kamu masih nyapa sama orang yang ziarah kubur?
salaman dengan orang yang ziarah kubur, maka kamu sendiri kafir karena kamu nggak mengkafirkan mereka. Nah, gitu. Berangkatnya dari situ. Ini pemikiran yang nggak ada di Islam sebelumnya, baru dikarang-karang oleh mereka sendiri. Makanya karena al-wala wal barok kadang-kadang orang itu sampai tidak mau sholat di masjidnya orang lain gitu, nggak mau salaman sama orang lain di luar kelompoknya, di diberikan salam assalamualaikum assalamualaikum itu pun nggak mau menjawab karena menerapkan al-wala wal barok yang menurut mereka itu ajaran inti harus dilakukan, kalau nggak dilakukan kafir gitu. Ini bermasalah. Pemikiran seperti ini tentu bermasalah. Itu dari Salafi. Kedua dari Al-Qaeda, itu di halaman 2385 ya. Wa amma an tanzimil qaidah faqad jaa dzalika fi kitabil wala wal bara aqidatun mangqulatun wa waqi'un mafqudun, karyanya Aiman Az-Zawahiri. Itu juga menerangkan tentang al-wala wal bara. Bahkan di dalam kitab itu diterangkan di sini summa doroba amsilatan bi mufti Misr. Karena al-wala wal baroknya Al-Qaeda ini mereka sampai mengkafirkan mufti Mesir. Ulama Mesir yang jadi mufti itu bahkan dikafirkan. Wa a'dha hayat kibaril ulama dan anggota dewan ulama besar di Arab Saudi itu pun dikafirkan oleh mereka. Jadi al-wala wal barok ini memang luar biasa, apa namanya, merembetnya kemana-mana sampai ulama-ulama pun dikafirkan karena dianggap mereka menjadi perangkatnya pemerintah. Bal innahu qad istakhdamal wala wal bara saifan muttasilan didak apa kullaman khalafa. Jadi semuanya yang dikafirkan, semua yang dianggap sebagai perangkat. Jadi di sini a'wanul hukam minal ulama ar-rasmiyin was sahafiyin wal i'lamiyin wal kutab wal mufakkirin wal wa ghairihim minal muwazzafin ar-rasmiyin. Jadi yang dianggap kafir oleh mereka itu ya semua yang mengikuti pemerintah, baik itu ulama, wartawan, penulis, para pemikir, mufakir, itu semuanya dikafirkan. Ini bahayanya al-wala wal bara ya. Ya begini ini memang nggak lumrah di kalangan umat Islam, tapi ada segelintir orang yang mempunyai keyakinan yang semacam ini yang harus diluruskan. Tak, eh, Makanya jangan heran kalau banyak ulama-ulama di Timur Tengah itu jadi korban terorisme. Contoh misalnya Syekh Hussein Az-Zahabi. Kalau kalian belajar tafsir itu nggak akan lepas dari kitabnya beliau karena beliau ini penulis kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Ya. Syekh Hussein Az-Zahabi ini guru besar di Al-Azhar Mesir dulu. Itu dibunuh oleh teroris. Eh, dan banyak ulama-ulama yang lain. Tahun 2017 itu di Sinai Mesir juga ada Mursyid Toreko dan banyak yang lainnya ya. Ya nggak usah zaman kita sekarang, zamannya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang jelas orang yang sudah dijamin masuk surga, sepupunya Nabi ya, menantunya Nabi itu aja dibunuh ya. Saya mengalami banyak tokoh apa namanya yang saya kenal secara langsung, berinteraksi secara langsung, dan itu menjadi korban terorisme itu udah banyak. Dari mulai Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Futi, yang lagi ngaji begini di masjid kemudian dibom. Ada Syekh Muhammad Adnan Afyuni, pulang ngaji kemudian lagi ngaji, mobilnya ditaruh bom, kemudian pulang di tengah jalan bomnya meledak dan lain sebagainya. Karena mereka meyakini ulama-ulama ini orang-orang kafir. Makanya dulu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dulu pernah mau perang, mau berangkat perang melawan orang-orang kafir. Saya lupa waktu itu pertempuran apa, salah satu pertempuran. Kemudian dapat berita bahwa orang-orang Khawarij itu itu melakukan pemberontakan. Itu perang rencana perang dengan orang kafir itu dibatalkan. Dan Ali itu lebih memilih untuk membereskan orang-orang Khawarij ini. Karena begini, kata Ali,
orang kafir itu suatu saat bisa diharapkan dapat hidayah. Tapi orang-orang khawarij, orang-orang ekstrim itu ulama yang menjadi perantara hidayah saja dia kafirkan. Paham nggak maksudnya? Orang kafir itu masih mungkin dapat hidayah. Suatu saat mungkin dia dapat hidayah. Tapi orang khawarij, orang-orang ekstrim itu, teroris itu, menganggap ulama itu kafir. Bagaimana dia mau dapat hidayah? Yang membawa hidayah saja dia kafirkan. Gitu ya. Makanya ini persoalan yang lebih, menurut Ali, lebih dahulu harus dibereskan. Lalu kemudian berikutnya itu juga ada contoh Ikhwanul Muslimin di sini. Jadi banyak kelompok sebenarnya yang mengadopsi konsep al-wala wal bara ini. Nah, laqad asa'at at-tayyarat ad-diniyah al-mutasyaddidah fahma aqidatil wala wal bara fahuwa aqiman la yattafiqu ma'asyari'ah. Menurut penulis kitab ini juga seorang ulama, guru besar di Al-Azhar. Kemudian ini adalah disertasi beliau. Beliau menulis di sini bahwa orang-orang ekstrim itu keliru mempunyai pemahaman itu karena fahuma al-wala wal bara itu aqiman la yattafiqu ma'asyari'ah. Tidak sesuai dengan syariat menurut beliau. Walakin al-wala indahum lil jama'ati wal bara indahum min kulli ma siwaha. Jadi menurut penulis kitab ini al-wala wal bara itu enggak sesuai dengan syariat. Karena semua orang yang di luar kelompoknya dianggap sebagai musuh. Makanya di sini 2389 beliau menulis ar-raddu ala hadzal kalam al-mabtur. Ya. La syakka anna hadzal fahmal khati mab'asuhu al-jahlul musyin. Tidak diragukan lagi yang mencetuskan ajaran al-wala wal bara itu mempunyai pemahaman yang keliru yang sebabnya adalah kebodohan yang parah. Al-jahlul musyin ya. Bodohan yang memalukan, yang parah itu. Karena apa? Laqad waqafal Islam ma'al kufar mauqifan mu'tadilan. Sama orang kafir saja, Islam itu punya posisi yang adil. Fisama hati, ya, dalam hal apapun adil lah, proporsional. Fabi sama hatil Islam ya ta'amalul muslim ma'an nasi jami'an ala asasil adli wal ihtiram al mutabadil. Islam itu berinteraksi dengan manusia semuanya, apapun sukunya, apapun agamanya, itu dengan prinsip keadilan dan saling menghormati. Duna an yakuna dzalika ala hisabil istihanah bil aqidatil islamiyah wa sya'airil Islam. Saling menghormati itu. Uh, jadi dasar hubungan muslim dengan semua manusia itu adalah keadilan dan saling menghormati. Dengan orang kafir saja harus adil, apalagi dengan sesama muslim. Nah, kalau di luar kelompoknya ya kafir. Jadi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya ini sangat tidak sesuai dengan contoh Nabi ketika itu nanti saya cerita mungkin di belakang. Ini ada beberapa hal yang dicontohkan di sini. Pertama, ya, innal waqi' yashhadu lil Islam bidzalika. Kita bisa melihat kalimat itu dari bukti sejarah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam indama aqamat daulah al-Islamiyah fil Madinatil Munawwarah kana fiha salasu qabail minal Yahud. Nabi itu ketika mendirikan satu negara di Madinah. Di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. 1 Bani Quraidah, 2 Bani Qainuqa, 3 Bani Nadir. Seandainya wala wal bara itu ajaran Islam, Nabi nggak mungkin melibatkan orang Yahudi dalam pembangunan negara. Tapi nyatanya di dalam Piagam Madinah yang menjadi undang-undang negara Madinah, penyusunannya melibatkan orang-orang Yahudi. Ada poin-poinnya di situ. Kedua, ibahatuz zuwaj min ahlil kitabi wa akli dhabaihim.
menikah dengan ahlul kitab, dengan agama lain yang punya kitab suci, itu diperbolehkan. Menikah saja dibolehkan. Nah, kalau seandainya harus al-wala wal barok kan pokoknya beda kelompok nggak boleh. Ini bukan hanya berteman loh, menikah saja boleh. Bahkan memakan sembelihan mereka. Tuh. Makanya Nabi dulu dihadiahi orang makanan orang-orang agamanya orang-orang ahlul kitab itu ya langsung dimakan. Nabi nggak pernah apa namanya menyangsikan atau bagaimana ya. Ya sampai suatu saat kan kita tahu bahwa Nabi itu pernah diracun oleh perempuan Yahudi, ingat ya kisah itu ya. Dan Nabi nggak pernah tanya, ini kamu siapa yang nyembelih, orang Islam bukan? Karena memang sembelihannya ahlul kitab itu halal. Bahkan Nabi nggak sampai tanya ini disembelih apa tidak. Belum. Siapa yang jamin kalau ini disembelih? Kalau seandainya Nabi itu menerapkan al-wala wal barok, ya jangankan makan dagingnya, mungkin assalamualaikum saja kan nggak dibales. Misalnya seperti itu. Berikutnya, ibahatut ta'amul ma'ahum bil bai'i wa syira'. Bukti bahwa Islam itu bertentangan dengan al-wala wal barok itu adalah Islam memperbolehkan kita jual beli ataupun muamalah apapun sewa menyewa, gadai dengan orang-orang di luar kelompok. Bukan hanya di luar kelompok muslim tapi juga orang-orang agama lain. Di sini dicontohkan walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu al-kiram yabi'un wa yashtaruna minal yahud fil Madinah. Bal wa mata alaihi salam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi ala salatina so'an min syair. Nabi itu bahkan wafat, bajunya itu digadaikan kepada orang Yahudi belum sempat ditebus. Artinya kalau ada yang mengatakan, oh itu dulu waktu Islam masih lemah misalnya, sampai Nabi wafat itu bajunya Nabi masih digadaikan kepada orang Yahudi. Itu dengan orang Yahudi itu meminjami tiga 30 sok gandum. Jadi tahu ya praktek gade ya. Pinjam dulu saya 30 sok. 30 sok itu berarti berapa? Ya kira-kira 30 hampir 3 mungkin 25 kilo lah. Gandum pinjam dulu. Jaminannya ini baju saya. Nabi itu belum sempat nebus bajunya pada orang Yahudi, Nabi wafat. Tapi Nabi melakukan gade dengan mereka. Berikutnya adalah albirru wal ihsan wal musahabah bil ma'ruf. Islam itu memerintahkan jangankan hanya beda kelompok, orang yang beda agama saja itu masih diperintahkan untuk muamalah dengan baik. Salah satunya dalam Quran surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jadi kalau ada orang mengajak kamu pada kesyirikan, orang tua misalnya di sini mengajak kamu pada kesyirikan, ya jangan diikuti. Tetapi apa? Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Selama masih di dunia, kamu harus interaksi dengan baik kepada mereka. Itu harus interaksi dengan baik. Atau dalam ayat lain, Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah nggak melarang kalian untuk apa namanya antabarruhum, ya, untuk berbuat baik. Bir dari kata bir, berbuat baik. Berbuat baik itu berbuat baik. Bir itu dalam bahasa Arab artinya berbuat baik dengan dalam artian kalau mereka baik kepada kita ya kita baik sama mereka. Tapi ada yang lebih mendalam yaitu antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahkan ketika mereka tidak baik kepada kita, kita boleh memberikan misalnya gini, punya tetangga non muslim cuek orangnya, nggak pernah ngasih apa-apa sama kita, boleh nggak kita mendahului ngasih sama dia? Boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Berapa kali Nabi melakukan praktek-praktek seperti ini yang membuat orang malah justru ini masuk Islam. Contoh yang populer misalnya, Nabi itu kan punya tetangga yang sangat jahat sekali. Ketika Nabi berangkat ke masjid, Nabi itu diludahi. Mau berangkat ke masjid diludahi. Mau berangkat ke masjid diludahin. Sampai suatu saat orang Nabi lewat, ini kok nggak meludah orangnya. Akhirnya Nabi tanya, oh, kenapa ini kok sudah nggak meludah lagi? Oh, ini orangnya lagi sakit Nabi.
Nah, apa yang dilakukan? Nabi itu menjenguk orang tersebut gitu. Sampai akhirnya, ya Allah, orang yang biasa ludahin ternyata bukannya marah, bukan membalas atau apa. Saya sakit, mungkin teman-temannya malah nggak jenguk, Nabi malah jenguk. Gitu. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Dan kisah yang populer lagi ya ketika Nabi, dalam satu riwayat, Nabi menyuapi perempuan tua yang selalu memaki-maki beliau, ya. Yang Nabi bahkan nggak pernah cerita kalau dirinya itu adalah Muhammad. Orang itu ya baru ketahuan kan setelah Nabi wafat. Kemudian Abu Bakar tanya kepada putrinya Aisyah, wahai Aisyah, apa perbuatan Nabi yang belum pernah saya lakukan? Maksudnya Nabi dulu memerintahkan ini sudah saya jalankan, Nabi mencontohkan ini sudah saya jalankan. Apa yang belum dilakukan wahai Aisyah? Perilakunya Nabi tapi belum saya lanjutkan. Kata Aisyah, Nabi itu punya kebiasaan menyuapi perempuan tua di pojok pasar. Orang-orang orang tua, diriwayatkan orang tua Yahudi di pojokan pasar itu Nabi biasanya menyuapi dia. Akhirnya Abu Bakar berangkat, kemudian Abu Bakar menyuapi orang tersebut. Kemudian si perempuan ini kerasa bahwa suapannya ini berbeda. Kamu ini siapa gitu? Saya Muhammad yang biasanya datang nyuapi kamu. Enggak, ini beda. Dulu Muhammad kalau nyuapi itu lembut gitu. Rotinya dilembutkan dulu, nyuapinya pelan-pelan gitu. Ini kamu kasar gitu. Barulah pada saat itu dia cerita gitu. Abu Bakar cerita bahwa yang biasa menyuapi kamu adalah orang yang sehari-hari kamu caci maki. Si perempuan ini ngomel-ngomelnya ya Muhammad tuh gila, Muhammad tuh pembohong, penyihir dan lain sebagainya. Tapi Nabi berbuat baik. Artinya seandainya al-wala wal baro itu benar ajaran Islam, ya Nabi nggak mungkin melakukan ini. Nah, begitu. Nah, itu contohnya. Dua hal di dalam ayat tersebut. Yang paling penting adalah pertama, lam yuqatilukum fiddin, tidak menghalang-halangi kamu beragama. Dan yang kedua adalah walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari tanah airnya, tanah air kalian. Beda lagi kalau orang non muslimnya ini kayak Belanda dulu datang ke Indonesia menjajah. Kalau itu lain lagi, harus diperangi, itu harus diusir. Karena yukhrijukum min diyarikum. Itu. Nah, contoh. Yang keempat, Islam itu memerintahkan kita hifdzul ahdil ladzi bainana wa bainal kufar. Islam menekankan pentingnya kita menjaga perjanjian di antara kita dengan orang-orang kafir. Makanya Nabi itu perjanjian apapun dengan orang-orang kafir, ya Nabi jaga. Nah, meskipun dengan orang kafir. Berikutnya, al-muhafadzah ala arwahihim wa tahrimi qatlihim. Bahkan Nabi itu memerintahkan untuk atau menjamin nyawa dan kehormatan mereka. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Orang yang membunuh kafir zimmi, kafir mu'ahad, orang yang sudah punya perjanjian bersama dengan kita kemudian kita bunuh, maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk mencium bau surga saja tidak. Itu. Padahal baunya ini bisa dicium dari jarak 40 tahun. Ya. Yang keenam, at-tahdzir min zulmihim. Islam itu melarang kezoliman kepada siapapun, meskipun di luar kelompok kita. Ya. Bahkan ketika itu berhadapan dengan berkaitan dengan keluarga kita sendiri dan lain sebagainya. Ya, kita mungkin pernah dengar ya kisah Umar ketika diadu atau menerima aduan dari orang Yahudi. Orang Umar ini dulu pernah menerima aduannya orang Yahudi tentang Ali bin Abi Thalib. Si Yahudi ini lebih pintar mengolah kata-kata sehingga akhirnya orang Yahudi ini dimenangkan oleh Umar atas Ali.
Ali ini orang dekatnya Umar ya, dan orang pembesar Islam. Berurusan dengan orang Yahudi. Tapi Umar memenangkan orang Yahudi. Itu. Karena apa? Karena keadilannya. Nah, justru karena itu kemudian orang Yahudi ini berpikir dan apa namanya? Akhirnya mengakui, wahai Umar, sebenarnya yang benar itu, sebenarnya yang berhak itu adalah Ali. Saya ini salah. Tapi karena saya pintar mengolah kata, akhirnya Anda memenangkan saya. Tapi justru itu saya bisa menilai bahwa Islam itu adalah agama yang adil dan sekarang saya masuk Islam. Ya, itu kisah keadilan dalam Islam. Kalian ingat nggak juga ya bagaimana Islam itu memenuhi janji mengajarkan itu ada orang yang pernah mau dihukum mati, nggak punya jaminan apa-apa, kemudian orang tersebut cuma izin pulang ke rumahnya yang jaraknya juga berhari-hari, mungkin waktu itu jarak seminggu. Itu. Orang sudah berpikir bahwa yang akan dihukum mati ini nggak akan kembali. Yang awal nggak ada, jaminannya juga nggak ada. Ya mungkin dia akan kabur begitu saja, nggak akan kembali lagi. Tetapi kemudian suatu hal yang sangat mengejutkan adalah ya ternyata orang tersebut datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dia mengatakan kalimat bahwa harus agar supaya apa namanya komitmen terhadap janji itu tidak hilang dari umat Islam. Jadi padahal dia mau dihukum mati, dia tetap menepati janji itu. Misalnya gitu ya. Makanya kezoliman itu dilarang kepada siapapun. Ya. Di sini dikutip satu hadis, ittaqi da'watal mazlum. Kata Rasulullah, takutlah kamu kepada doanya orang yang dizolimi. Wa inka nakafiron, meskipun orang tersebut adalah orang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Karena doanya orang yang dizolimi itu nggak ada penghalang sama sekali antara dia dan Allah. Yang ketujuh, bukti bahwa al-wala wal bara itu nggak sesuai dengan Islam adalah perintah untuk menjenguk orang yang sakit dari kelompok apapun, dari agama apapun. Di sini ada hadis. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana gulamun yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ada seorang pemuda Yahudi yang apa namanya membantu Nabi. Berarti berarti pemuda Yahudi ini siapa? Seorang pemuda Yahudi membantu Nabi. Berarti siapanya Nabi? Pembantu, ya, pembantunya Nabi. Kalau pembantu itu tinggalnya beda kota apa satu rumah? Satu rumah. Nabi itu satu rumah dengan orang Yahudi. Kemudian ini menunjukkan bahwa relasi antara Muslim dan non Muslim itu sebenarnya nggak ada masalah, baik-baik saja. Suatu saat jadi Nabi itu pembantunya adalah orang Yahudi. Suatu saat pembantu ini sakit dan kemudian Nabi itu datang menjenguk pemuda tersebut. Pokok anda Nabi kemudian duduk di samping kepalanya, kemudian jadi begini, Nabi itu apa namanya tetap sebagai Nabi yang punya keharusan berdakwah. Nabi itu pada saat Nabi tetap menjenguk meskipun anak ini anak Yahudi dan kemudian Nabi mengajak mungkin untuk kesempatan terakhir karena orang pemuda ini sudah sakit, sedang sakit, Nabi bilang saya apa namanya saya lebih senang bahagia kalau Anda masuk Islam. Dan kemudian pemuda ini melirik kepada bapaknya. Bapaknya kemudian memberi isyarat, udah ikuti saja Muhammad. Dan akhirnya pemuda ini masuk Islam. Dan Nabi kemudian bilang, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Artinya begini, Nabi itu di dalam konteks ini pertama Nabi menjenguk orang sakit meskipun orang itu non muslim. Kedua Nabi tetap menjalankan dakwahnya. Nabi mengajak orang pemuda ini masuk Islam. Tapi dari kisah ini kita bisa tahu selama bertahun-tahun Nabi itu di dalam rumahnya ada orang Yahudi yang membantu beliau
Dan Nabi nggak pernah maksa si pemuda ini untuk masuk Islam. Maksa itu nggak pernah maksudnya gitu ya. Kamu harus Islam, kalau nggak saya potong lehernya misalnya, nggak pernah kayak gitu. Ya biasa hidup sehari-hari, persuasif, mungkin suatu saat di dalam kesempatan tertentu diceritakan tentang Islam begini-begini. Ya kalau dia dapat hidayah masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau dia belum dapat hidayah ya nggak memaksa gitu. Maksudnya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi ini ya nggak al-wala wal barok. Tanpa jaga jarak sama sekali. Di dalam rumahnya pun tinggal seorang Yahudi. Konon pemuda Yahudi ini namanya Abdul Qudus. Di dalam riwayat yang lain pemudanya. Berikutnya, al-ihda lahum wa qabulul hadiyati minhum. Nabi itu memberikan hadiah dan menerima hadiah dari orang-orang di luar kelompoknya. Itu. Nabi pernah memberi hadiah kepada seorang pendeta Kristen Koptik, ya, Ahdal Muqawqis Al-Qibti, seorang pendeta Kristen Koptik. Maaf, kebalik. Seorang pendeta Kristen Koptik pernah menghadiahi Rasulullah jariyata ini, ya, dua perempuan, salah satunya adalah Mariatul Qibtiyah itu, ya. Nah, kemudian Nabi sendiri juga memberi hadiah kepada Muqawqis dan hadiah kepada Zi Yazid. Ya kalau hadiah banyak lah. Ya, tadi salah satu contohnya ya bagaimana Nabi memberi hadiah kepada orang Yahudi yang sakit dan perempuan Yahudi tua itu. Yang kesembilan, Nabi juga berpesan terkait dengan ahlu zimmah, ya, orang kafir yang tidak memusuhi kita itu harus dijaga kehormatannya, hartanya, dan nyawanya. Gitu. Dan yang ke-10 adalah ad-du'a lahum bil hidayati ilal Islam. Jadi yang ke-10 adalah ad-du'a lahum. Kita ini diperintahkan oleh Allah di dalam Islam, ya, di dalam Islam untuk mendoakan orang yang berbeda dengan kita itu untuk agar mendapatkan hidayah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ruhnya Islam itu ya kasih sayang. Kita berharap kepada siapapun, bahkan kepada orang yang berbeda dengan kita atau orang yang katakan tersesat seperti itu, kita tetap diperintahkan untuk mendoakan mereka. Jadi nggak benar kalau ada yang belum didakwahi, belum didoakan, lagi kumpul-kumpul di Bali tiba-tiba dibom. Ya, ada orang Kristen lagi lewat tiba langsung dibunuh misalnya atau apa. Itu nggak benar. Kita justru dengan rasa rahmah kita berharap mereka masuk Islam agar mereka bisa bersama bahagia di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Makanya dulu Nabi juga begitu. Nabi pernah mendoakan suku Daus misalnya. Dulu suku Daus ini adalah suku yang membangkang terhadap Nabi. Kemudian ketika itu Nabi berdoa, Allah mahdi Dausan waqti bihim. Nabi malah justru mendoakan hidayah untuk suku Daus ini. Atau yang masyhur ya ketika Nabi ke Taif lah, dilempari batu sampai kakinya Nabi ini berdarah, sampai giginya Nabi tanggal. Malaikat menawarkan, waktu itu malaikat nggak cuma hanya nawarin bom ya. Malaikat tuh lebih ekstrim dari itu. Mau nggak kalau ini saya balik mereka ini sebagaimana dulu kaumnya Nabi Lut. Dia angkat dulu buminya dibalik, kemudian orang-orang ini akan berada di bawah tanah, di kedalaman di bawah tanah. Tapi Nabi nggak mau. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan bahwa saya ini as la'anan. Saya ini diutus bukan untuk melaknat manusia. Makanya Nabi kemudian justru berdoa apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Gitu. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu bahwa saya ini nabi. Maka ya Allah berilah hidayah kepada mereka agar mereka mengetahui bahwa saya ini nabi. Dan benar akhirnya dari kalangan apa namanya kaum Taif ini kemudian lahir beberapa orang yang akhirnya menjadi pembesar Islam berkat doanya Nabi tadi itu. Jadi kesimpulannya di sini innal Islam dinur rifqi wa i'ta'i kulli dzi haqqin haqqahu. Islam itu adalah agama yang lembut dan Islam memerintahkan kita memberikan setiap hak kepada orang yang memang berhak. La dina jurin wa intiqasin. Islam itu bukan agama yang jahat ya, au zulmin wa udwanin, atau agama yang zalim dan mengajarkan permusuhan. Seperti itu. Jadi inti dari apa yang kita baca pada malam hari ini terkait al-wala wal bara, sekali lagi ya, ini adalah konsep yang apa namanya diada-adakan yang sebetulnya di Islam sendiri nggak ada karena karena sumber Islam baik Al-Quran maupun hadis nggak mencantumkan mengajarkan al-wala wal bara ini, ajaran al-wala wal bara ini nggak ada. eh, Meskipun di kalangan sebagian kelompok yang ekstrim itu sudah menjadi semacam rukun Islam. Tapi dari penjelasan ini penulis kitab ini itu mematahkan semua argumentasi-argumentasi yang berkembang itu terkait dengan al-wala wal bara. Ya, di sini ada 11 poin ya. Dicontohkan ada 11 poin yang membuktikan bahwa Islam itu nggak pernah mengajarkan ajaran semacam al-wala wal bara itu. Dan al-wala wal bara istilah yang diciptakan kemudian diklaim bahwa itu adalah ajaran Islam itu nggak benar sama sekali. Karena ajaran al-wala wal bara ini bertentangan dengan syariat Islam. Itu saja secara ringkas ya. Ada yang ingin ditanyakan, teman? Bikin Gusat. Itu membela kelompok secara loyalitas gitu. Nah, terus kalau bagaimana kalau bisa ada seorang murid yang dia ini terus membela gurunya apa? Karena dia saking percayanya gitu, apakah ini termasuk wala wal bara atau gimana? Oh, itu beda lagi konteksnya. Kalau ini kan membela karena eh, apa namanya? Karena menganggap yang lain itu kafir. Itu. Beda lagi kalau membela orang karena haknya. Itu. Beda, itu beda lagi. Jadi gini, eh, Islam itu kan berpegang pada prinsip objektivitas. Makanya di sini apa? I'ta'ikul lidzi haqqin haqqahu. Memberikan hak kepada yang memang berhak. Itu. Misalnya orang dizolimi, kita membela orang yang dizolimi itu benar. Kita memberikan hak kepada orang yang memang berhak. Nah, kalau ini itu berdasarkan fanatisme buta, dia kepercayaannya itu adalah pokoknya orang di luar kelompoknya beda dengan saya itu berarti harus dimusuhi. Gitu. Padahal Islam itu kan nggak mengajarkan itu. Kita terbiasa dengan yang namanya perbedaan itu. Ada orang misalnya, banyaklah perbedaan di tengah-tengah kita. Khilafiyah itu hampir selalu ada di dalam hukum fikih. Mungkin hanya ada beberapa hukum fikih yang nggak ada khilafiyahnya gitu. Yang ijma itu kan hanya sedikit sekali persoalan yang ijma itu misalnya sholat tuh 5 waktu misalnya. Maklum minadin biddarurah. Itu sudah pasti nggak ada perselisihan di antara ulama. Sholat tuh memang 5 waktu. Itu paten. Tapi kalau soal yang lain-lain, kamu mau bahas apa? Sholat itu harus ngangkat tangan apa enggak? Ada ulama yang mengajarkan angkat tangan, ada yang mengajarkan tidak. Harus sedekap apa enggak? Ada yang sedekap, ada yang enggak. Harus baca bismillah apa enggak? Ada yang baca, ada yang enggak. Nah, seterusnya sangat banyak sekali. Aurat, aurat itu dari mana? Laki-laki. Ada yang mengatakan aurat laki-laki dari mulai lutut sampai pusar. Ada ulama lain mengatakan auratnya laki-laki hanya kemaluannya saja. Auratnya perempuan bagaimana? Ada ulama mengatakan auratnya perempuan seluruh badan. Tapi
mayoritas ulama mengatakan auratnya perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Ada lagi ulama yang mengatakan auratnya perempuan itu adalah sebatas kepatutannya, memenuhi unsur kesopanan, kepatutan. Artinya apa? Ini ulama loh ya mengatakan, namanya At-Thahir bin Ashur mengatakan selama dalam batas kepatutan nggak apa-apa. Itu jadi misal itu yang diikuti oleh anaknya Prof. Kroasia, ya. Menurut ulama ini sehingga ketika tidak menutup rambut ini, tapi nggak usah diikuti ya. Maksudnya ini kan pendapat, ada pendapat gitu. Saya cerita pendapat. eh, Maksudnya yang sudah pakai jilbab tuh ya harus dijaga terus pakai jilbab maksudnya. Tapi ini ada pendapat ulama lain. Maksudnya gimana ya supaya kita ini ngerti, wawasan kita tambah luas dan nggak mudah nyalahkan gitu maksudnya. Ada ulama yang mengatakan memenuhi unsur kepatutan sehingga menurut orang sekarang rambut itu misalnya menimbulkan syahwat apa tidak. Memenuhi unsur, kalau ada orang perempuan nggak berkerudung itu sopan apa enggak? Menimbulkan syahwat atau tidak. Kalau menurut orang sekarang nggak berkerudung itu sopan, artinya perempuan nggak harus menutup kerudungnya, yang harus menutup rambutnya, kepalanya. Itu ya ada pendapat seperti itu. Maksudnya begini, saking banyaknya khilafiyah dan nggak usah nyalahkan, karena semua itu punya dasar yang mengatakan bahwa semua, bahkan ulama yang mengatakan suaranya perempuan aurat itu ya ada gitu ya. Artinya yang mengatakan auratnya perempuan itu seluruh badan itu ya punya dasar. Yang mengatakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan itu juga punya dasar. Kalau misalnya dulu auratnya perempuan itu seluruh badan, bagaimana sahabat-sahabat dulu kok bisa mengenali istrinya Nabi? Oh itu Aisyah lewat misalnya. Oh itu Zainab lewat. Kenapa bisa begitu? Ya karena wajahnya kelihatan. Artinya wajahnya perempuan itu bukan aurat. Misalnya ulama mengatakan begitu. Nah, eh, yang mengatakan bahwa kepalanya perempuan bukan aurat itu juga punya dasar karena ayat tentang hijab itu turun kepada istri-istrinya Nabi. Itu. Dan di situ kalimatnya adalah untuk menjaga kehormatan. Nah, sekarang terhormat, hilang nggak kehormatan perempuan kalau dia kelihatan rambutnya? Kalau sehingga menurut ulama itu, kalau memang dalam satu komunitas perempuan itu dianggap biasa saja, kalau membuka rambutnya ya nggak masalah. Itu ada yang mengatakan begitu. Dan begitu banyak khilafiyah lah dalam persoalan apapun. Kamu sebut satu hukum mesti ada khilafnya di situ. Jadi dan Islam itu mengajarkan kita untuk saling menghormati dalam hal ini. Nah itu kenapa yang al-wala wal bara ini nggak benar, karena al-wala wal bara itu mengajarkan kalau beda harus dibenci, nggak boleh dipergauli dan seterusnya. Padahal kan biasa saja muamalah dengan orang yang berbeda itu biasa. Di sini dicontohkan bagaimana Nabi itu bermuamalah dekat, ya sangat dekat, sangat intim dan sangat intens sekali dengan orang-orang yang berbeda, yang non Muslim. Nabi itu punya mertua yang non Muslim, namanya Huyai bin Akhtab. Itu mertuanya Nabi non Muslim. Maria Al-Qibtiyah itu tadinya juga Kristen Koptik, meskipun kemudian masuk Islam. Siapa lagi tuh? Istilahnya Nabi yang si itu yang Yahudi itu siapa? Maria ini Kristen. Yang Yahudi itu siapa? Ruqayyah atau Zainab, eh, binti Jahash. Jadi suatu saat Aisyah itu cemburu kemudian mengatakan apa tentang orang ini, kemudian kata Nabi, seandainya seandainya apa namanya ucapanmu itu jatuh ke laut, misalnya laut itu akan apa namanya sangat bau sekali gitu ya. Katakan kepada Aisyah, pamanmu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun, karena perempuan Yahudi istrinya Nabi juga, kecemburuan misalnya. Maksudnya gini, Nabi sendiri mengajarkan kepada orang yang berbeda itu ya biasa saja, nggak usah ada ajaran-ajaran al-wala wal bara lagi gitu. Kita berbeda, beda mazhab, beda ormas, beda aliran, ya. Biasa saja muamalah, beda agama, beda suku, biasa saja gitu. Ya begitu. Itu ya. Lain lagi kalau tadi maksudnya membela orang yang dizolimi misalnya, itu lain lagi gitu. Nah seperti itu. Apa tadi?
bagaimana kita menyikapi arus globalisasi terhadap maraknya gerakan transnasional. Ya, contoh independen dari Afghanistan itu seperti itu. Dia kan bekerja sama dengan seluruh dunia, itu bagaimana kita menyikapi terhadap ataupun gerakan-gerakan kayak dia kita menyikapi gerakan transnasional seperti itu. Nanti dia itu bekerja sama dengan ini hubungannya Bekerja sama dengan siapa? bekerja sama dengan seluruh negara gitu seperti itu. Jadi itu kita gerakan-gerakan transnasional seperti itu. Menyikapi gerakan transnasional. Gerakan transnasional, maksudnya gimana? Pergaulan global gitu. Pemahaman-pemahaman yang global. Ya, itu yang harus diwaspadai di situ. Jadi, apa namanya? Sekarang ini kan banyak kelompok. Kita lihat dulu kelompok transnasionalnya kelompok apa gitu ya. Kalau kalau kelompok-kelompok yang dihindari ini kan maksudnya kelompok-kelompok misalnya seperti Hizbut Tahrir gitu. Hizbut Tahrir itu kan kelompok transnasional yang transnasional itu lintas batas negara, ya. Kelompok seperti ini adalah kelompok yang anti terhadap nasionalisme. Ya ini yang nggak bisa diikuti gitu. Ikhwanul Muslimin, ya. Kemudian apalagi ya Al-Qaeda, ISIS ini kan semuanya transnasional. Gitu. Makanya kalau kita mau gabung ormas tuh ya lebih baik kita bergabung dengan apa namanya ormas yang nasional, ormas yang nasional yang yang di apa namanya yang lahir dari dalam negeri lah, ya. Sehingga lebih paham tentang situasi di sini. Lebih cocok kan Al-Quran mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi, ya. Semua utusan itu diutus dengan lisan kaumnya. Lisan di sini itu bukan hanya lisan ini, tapi juga budayanya, gaya muamalahnya, adab etikanya dan seterusnya. Belum tentu ormas yang berkembang di luar negeri kita bawa ke sini bisa tepat di sini. Gitu. Ya kita ikuti yang ada di sini. Kan apa namanya Nabi sendiri mengajarkan tentang pentingnya kita memahami lokalitas. Gitu. Nabi itu di Mekah ya, apa namanya eh, Nabi itu di Mekah itu ya sangat mencintai Mekah, bermuamalah dengan ala penduduk Mekah. Ketika di Madinah, Nabi juga menyesuaikan dalam apa namanya pergaulan-pergaulan gitu ya. Allahumma habib ilainal Madinah, kahubina ila Makkah, wa asyad dan seterusnya. Jadi seperti itu. Transnasional, yang transnasional ini yang transnasional maksudnya yang begitu-begitu ya, yang itu yang berbahaya. Gitu. Nah seperti itu yang nggak boleh diikuti. Lalu saya kira itu ya, mungkin ya. Kemudian ada di Zoom ini, silakan Sigit. Yeah, Assalamualaikum Gus Najih. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon izin, Gus, ini pertanyaan konyol nih, karena saya bukan santri ya Gus, saya tidak belajar bahasa Arab, tidak bisa nahwu sorof, tasrif dan sebagainya. Eh, Pertama tentang al-wala wal bara tadi, Gus tadi sampaikan itu istilah itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis misalnya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah semua istilah yang yang istilah keagamaan Islam atau akidah itu harus ada rujukannya, harus ada contohnya di dalam Al-Quran misalnya. Misalnya tasawuf, gitu. Kata tasawuf itu apakah itu kan ajaran Islam juga katanya. Apakah itu eh, harus ada harus ada verbatimnya di dalam Al-Quran? Kira-kira seperti itu yang pertama. Kemudian tadi juga yang pertama yang kedua Gus tentang Nawakidul Islam ya. Itu saya juga belum pernah mengajinya Gus. Tapi selama ini kan kita atau saya mendengar terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu adalah pembatal keislaman gitu. Nah, ini sebenarnya saya agak bingung juga apakah benar atau tidak gitu. Karena kalau benar ini kan menjadi agak problematik karena batal
kata batal itu sendiri kan bahasa Arab sebenarnya ya. Nah, kenapa nawakidul menjadi diterjemahkan menjadi batal? Kenapa? Padahal batal itu sendiri bahasa Arab juga eh, aslinya gitu. Nah, ini eh, menjadi susah dipahami memang nawakidul Islam itu. Eh, eh, begitu Gus. Jadi terjemahan yang benar itu sebenarnya apa kalaupun itu kita pengen tahu sebenarnya apa yang dimaksud eh, dengan nawakidul Islam itu. Kemudian yang ketiga Gus, ini terkait kisah-kisah ketinggian akhlak Nabi tadi yang disampaikan seperti memberi makan seorang perempuan atau pernah diludahi tiap hari itu saya pernah membaca di suatu artikel atau apa dulu ya itu ada yang bilang itu hadisnya itu eh, palsu gitu atau tidak sahih gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa Gus validitas hadis kisah-kisah tentang ketinggian Nabi tersebut gitu dan eh, kalau misalnya kita merujuk kisah yang seperti tadi disampaikan oleh Gus Najib ya. Jadi saya membayangkan berarti Nabi dulu itu memang ya katakanlah seperti kita gitu ya. Nabi tapi ya seperti kita manusia yang kadang jalan-jalan ke pasar, berbelanja, bertransaksi dan sebagainya. Mungkin bukan seperti eh, apa ya paling tinggi kita misalnya Pak Bupati atau Presiden atau Gubernur yang kemana-mana selalu dikawal oleh pengawalnya, asistennya yang yang selalu menjaganya gitu kira-kira. Apakah seperti itu Gus? Dan tadi Gus, validitas hadis kisah-kisah tentang ketinggian akhlak Nabi tadi sebenarnya seperti apa? Demikian Gus, mohon maaf atas kekonyolan pertanyaan ini Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sigit. Jadi ini memang tidak semua hal yang kita amalkan itu istilahnya secara terminologis itu ada di dalam Al-Qur'an. Yang membedakan salah satu yang tadi dicontohkan adalah soal tasawuf misalnya. Yang membedakan di sini adalah orang-orang ulama mayoritas umat Islam, ulama ahlus sunnah itu eh, yang pertama dia tidak pernah memaksakan pendapatnya untuk diikuti oleh orang lain. Misalnya begini, orang menciptakan istilah tasawuf sebagai amalan pribadi misalnya, sebagai suatu amalan. Pertama memang dasarnya ada di dalam Al-Qur'an ya. Tasawuf itu apa ya? Misalnya tasawuf itu membersihkan diri misalnya ya. Dari kata sofa misalnya bersih. Itu kan di dalam Al-Qur'an perintah-perintah tentang membersihkan diri itu kan banyak. Ulama yang lain membuat istilah yang apa namanya membuat istilah yang maknanya sama tetapi istilah kalimat yang atau kosakata yang berbeda itu misalnya adalah tazkiyatun nafas yang kemudian disamakan ya tazkiyatun nafas itu ya tasawuf gitu. Dan apa namanya jadi atau misalnya ada ulama mengatakan asal usulnya dari ashabus sufah misalnya orang-orang yang dulu berada di sekitar Nabi ya. Istilah tasawuf bermula dari situ dan seterusnya. Jadi yang pertama yang membedakan adalah mayoritas ulama ini nggak memaksakan. Beda dengan mereka maksud saya gitu. Kalau mereka itu memaksakan pendapat-pendapatnya itu untuk diikuti harus diikuti. Kalau nggak diikuti kafir. Nah, gitu bedanya. Yang membedakan mayoritas ulama dengan mereka itu dalam hal tersebut. Kamu ulama-ulama sufi itu apa namanya ya mengamalkan itu sebagai hal yang dianggap oleh mereka baik ya bahkan mungkin mereka belum tentu menamakan dirinya sebagai sufi gitu atau sebagai pengamal tasawuf. Ini kan hanya satu praktek yang berjalan saja. Nggak pernah istilah itu dibakukan dan kemudian dianggap ini sebagai hal yang harus dilakukan oleh umat Islam. Makanya apa namanya ulama-ulama mengatakan bahwa praktek tasawuf itu ya
sudah ada sejak zamannya sahabat, ya. Istilahnya apa? Musamman bila ism. Dulunya adalah musamman bila ism. Prakteknya ada, tapi istilahnya belum ada pada saat itu. Nah, jadi yang membedakan adalah itu saya kira. Tapi dan kemudian begini bedanya lagi, ulama-ulama mayoritas itu menggunakan membuat satu istilah yang akarnya sangat kuat dalam tradisi Islam. Seperti tasawuf tadi itu kan dasarnya sangat kuat sekali dalam Islam. Kira-kira ada nggak ajaran yang menyimpang dari yang selama ini diamalkan di dalam tasawuf? Tasawuf itu mengajarkan apa? Tasawuf mengajarkan misalnya kita untuk tawadu. Tawadu itu ada nggak? Tawadu itu ajaran Islam apa bukan? Jelas itu ajaran Islam. Tasawuf mengajarkan kita berzikir misalnya. Zikir itu ajaran Islam atau bukan? Jelas itu ajaran Islam. Kemudian apalagi tasawuf itu misalnya mengajarkan tentang puasa, tentang melawan hawa nafsu, itu semua ajaran Islam. Bahkan tasawuf itu menghindari kesombongan misalnya, itu juga ajaran Islam. Bedanya apa kalau mereka? Kalau mereka begini, bikin istilah al-wala wal bara, tapi itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Jadi itu yang membedakan. Dasar keislamannya nggak ada. Yang membedakan itu. Salah di antaranya. Ya. Kemudian yang kedua, kitab Nawaqidul Iman. Judul aslinya itu Nawaqidul Iman. Kalau secara tekstual, Nawaqidul Iman itu artinya perusak sebetulnya. Cuman dalam bahasa yang lebih familiar itu ya pembatal keislaman. Tapi kalau dalam istilah seperti yang ditulis dalam kitab ini kan juga ditulis oleh orang Arab dengan bahasa Arab, itu memang tulisannya abatilul Islam, pembatal keislaman. Karena mungkin istilah itu yang lebih tepat dibanding nawaqidul Islam, gitu, seperti itu ya. Yang ketiga soal riwayat tentang kisah-kisah Nabi. Jadi begini, hadis itu kategorinya bermacam-macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Peruntukannya juga bermacam-macam. Kemudian kalau dibagi lagi itu tambah banyak lagi. Ada hadis mutawatir, ada hadis misalnya ada hadis yang masyhur, ada hadis yang hadis ahad, ya, dan seterusnya. Ini ada spesifikasi penggunaannya. Misalnya dalam persoalan akidah yang harus diikuti itu harus mutawatir, nggak boleh menggunakan hadis ahad, gitu misalnya. Nah, kemudian dalam persoalan hukum ada ulama yang menerima hadis ahad, ada yang tidak menerima hadis ahad. Nah, bagaimana misalnya riwayat-riwayat yang tadi itu, misalnya riwayat tentang Nabi menyuapi orang Yahudi itu misalnya riwayatnya dhaif. Ulama itu begini menyikapi hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh diamalkan apa tidak? Mayoritas ulama mengatakan boleh diamalkan. Itu dengan dasar pertama tidak menyalahi ajaran Islam yang lebih sahih. Jadi kalau ada hadis dhaif kemudian menyalahi ajaran Islam yang lebih sahih, maka hadisnya tidak bisa diterima. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, harus ada penguat dari hadis yang lain. Jadi ini hadis dhaif, ketemu lagi dengan hadis dhaif yang lain, ketemu lagi dengan hadis dhaif yang lain, atau bahkan misalnya hadis dhaif, tapi kemudian di dalam riwayat yang lain itu ada jalur riwayat yang sahih. Nah, maka ini saling menguatkan, gitu ya. Nah, dalam hal akidah itu nggak boleh menggunakan hadis dhaif. Itu. Tapi dalam fadhailul a'mal, kalau kita bersedekah itu namanya apa? Fadhailul a'mal. Dalam hal kita sholat sunnah misalnya, itu namanya apa? Fadhailul a'mal. Ya. Dalam hal kita zikir misalnya, itu namanya fadhailul a'mal. Puasa sunnah itu namanya fadhailul a'mal. Nah, dalam fadhailul a'mal itu boleh, seandainya ini hadis dhaif, dalam fadhailul a'mal itu boleh mengamalkan hadis dhaif. Apalagi yang diceritakan ini ya, itu adalah hadis-hadis yang memang diperkuat oleh hadis yang lain. Misalnya ada kisah Nabi berbuat baik kepada orang non-muslim.
Banyak nggak hadis yang menceritakan tentang kebaikan Nabi kepada non-Muslim? Wah ya sabar. Gak usah tanya masalah itu. Sangat banyak sekali. Nah itu hadis-hadis yang lain itu memperkuat posisi hadis ini. Kayak kita lah misalnya. eh, Dalam satu cerita misalnya Maulana diceritakan sebagai orang yang dermawan misalnya. Ini valid, semua orang mengatakan itu misalnya. Lalu kemudian dalam peristiwa yang sangat tidak diketahui oleh orang, misalnya saksinya hanya satu, Maulana ini memberi beras 10 kilo kepada janda yang tidak bisa makan, misalnya janda yang kelaparan atau anak yang nggak bisa sekolah, kemudian dia bayar SPP-nya misalnya. Itu. Ini yang ini peristiwa ini riwayatnya doif ini karena yang melihat nggak ada. Tapi berdasarkan track recordnya Maulana yang dermawan, ini nggak bukan peristiwa yang aneh. Sehingga yang ini pun bisa dipercaya. Paham nggak maksudnya? Nah, begitu. Nabi itu kan sedekah baik kepada siapapun udah biasa. Seandainya riwayat bahwa Nabi menyuapi orang Yahudi itu doif, itu diperkuat juga oleh peristiwa-peristiwa yang lain. Memang karakternya Nabi begitu. Gitu. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Ada lagi? Cukup ya. Baik, kalau memang cukup, kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah, terkait pembahasan negara Islam dan negara kafir. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.